Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehanya? Bismillah. Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Oke, soleh-soleha, masih tetap semangat untuk belajar hari ini? Good job. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7 mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Alhamdulillah soleh-soleha, hari ini kita sudah masuk pada subtema 2 mengenai hewan di sekitarku, halaman 45. Nah, hewan itu termasuk benda hidup soleh-soleha. Benda hidup itu disebut juga makhluk hidup. Di sekitar kita ada berbagai macam hewan. Ada hewan peliharaan dan juga hewan liar. Nah, perhatikan di sini ada contoh gambar hewan peliharaan dan juga hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas tanpa pengawasan atau perawatan dari manusia. Dan berikut contoh-contoh dari hewan liar. Perhatikan, di sini ada jerapah, kemudian gajah, harimau, singa, rusa, kemudian ada beruang dan lain-lain. Itu adalah contoh dari hewan liar. Sedangkan untuk hewan peliharaan adalah hewan yang kita rawat, baik kita rawat di rumah ataupun di kandang, dan mendapatkan kasih sayang seperti layaknya kita menyayangi anggota keluarga kita. Untuk contoh hewan peliharaan ada ayam, kelinci, bebek, kambing, kuda, dan lain-lainnya. Itulah contoh dari hewan peliharaan dan juga hewan liar. Sekarang kita akan langsung lanjut ke materi pertama pada subtema 2. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 adalah merawat hewan peliharaan, kemudian menulis pemberitahuan, ketiga menulis informasi cara merawat hewan, dan yang keempat kita akan belajar menirukan gerakan hewan kelinci. Kita langsung lanjut pada materi pertama, yaitu merawat hewan peliharaan. Amatilah gambar di samping berikut ini pada halaman 48. Gambar tersebut adalah Andi yang sedang merawat kucing peliharaannya. Kucing termasuk hewan jinak. Kucing bisa dipelihara di rumah. Andi memiliki 2 ekor kucing peliharaan. Kucing Andi diberi nama Jerry dan Sipus. Andi menyayangi kucing peliharaannya. Andi selalu merawatnya dengan sungguh-sungguh. Setiap hari, Andi memberinya makan dan membersihkan kandangnya. Seminggu sekali, Andi memandikan kucingnya. Kucing peliharaan Andi bersih dan juga sehat. Memelihara hewan peliharaan harus rajin merawat dan juga menjaga kesehatannya. Itulah cara Andi untuk merawat 2 ekor kucing peliharaannya. Sekarang kita akan mendiskusikan cara merawat hewan ayam. Yang pertama, kita harus membuat kandang ayam terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus rutin membersihkan kandang ayam. Dan jangan lupa kita harus memberikan makan ayam dan juga minum yang cukup. Yang terakhir, kita harus memandikan ayam dan juga memberikan vitamin dan vaksinasi pada ayam agar ayam tersebut tetap sehat. Selanjutnya, cara merawat ikan. Yang pertama, kita harus menyiapkan wadah ikan atau akuarium terlebih dahulu. Kemudian, kita membuat ventilasi udara pada wadah ikan tersebut. Kemudian, kita mengganti air secara rutin. Kemudian menjaga suhu air agar dapat pertahankan ikan hidup. Yang terakhir, jangan lupa kita harus memberikan pakan secara teratur. Itulah cara untuk merawat ikan. Kemudian kita akan berdiskusi cara merawat burung. Yang pertama, kita siapkan kandang burung terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus melakukan proses pengembunan dan juga menjemur burung.
Kemudian kita harus rajin membersihkan kandang burung. Jangan lupa selalu memberikan makan dan minum burung. Dan terakhir kita harus perdengarkan burung dengan kicauan burung lain. Itulah cara kita untuk merawat burung, ayam dan juga ikan. Materi selanjutnya kita akan mengamati pemberitahuan. Nah, soleh-soleha sudah mengetahui cara merawat berbagai hewan peliharaan. Ada kucing, ayam, burung, kura-kura dan juga ikan. Hewan peliharaan di rumah itu perlu dirawat dan juga diperhatikan oleh seisi rumah. Salah satu caranya adalah dengan menulis pemberitahuan di dekat kandang hewan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas adalah kandang kucing milik Andi. Andi memberi peringatan tertulis agar seseorang tidak sembarangan memberi makan kucingnya. Andi ingin memberitahukan kepada orang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Andi memberi makan kucingnya itu dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Andi yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Dan di sini sudah tertera kalimat pemberitahuan agar orang lain tidak sembarangan memberikan makan pada kucing. Kalimatnya itu adalah dilarang memberi makan sembarangan. Itu termasuk kalimat pemberitahuan bahwa Andi ingin memberitahu kepada orang lain untuk tidak memberikan makan kucing sembarangan. Soleh-soleha sudah paham mengenai kalimat pemberitahuan. Sekarang kita akan membuat petunjuk tertulis berdasarkan gambar berikut pada halaman 50. Di sini ada seorang anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira kalimat pemberitahuan apa ya yang akan kita tulis sesuai gambar tersebut? Good job. Kita bisa membuat kalimat pemberitahuan sesuai pada gambar tersebut adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Atau juga kita bisa membuat kalimat pemberitahuan seperti ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Itulah kalimat pemberitahuan yang cocok sesuai pada gambar tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar menirukan gerakan kelinci. Yang pertama, sebagai sikap awal, berdirilah dengan menirukan kelinci yang sedang berdiri. Kemudian, letakkan kedua tangan kalian di telinga, menirukan telinga kelinci yang sepanjang. Kemudian, gerakan kedua adalah gerakan menirukan kelinci melompat. Dari posisi sikap awal di atas, kaki kemudian sedikit ditekuk. Dan melompatlah ke depan dan belakang atau ke kiri dan juga ke kanan. Dan gerakan yang ketiga adalah menirukan gerakan kepala kelinci. Gerakan ketiga adalah posisi badan seperti sikap awal di atas. Kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Itulah gerakan kita untuk menirukan gerakan kelinci. Soleh-soleha bisa menirukan gerakan kelinci di rumah bersama keluarga. Soleh-soleha, sebelum kita lanjut pada pembelajaran 2, silahkan simak video berikut ini. Serial Belajar Hewan. Apakah kamu sudah mengenal nama-nama hewan? Ayo kita belajar bersama. Pilih salah satu menu untuk belajar. Hewan darat. Apa sajakah yang termasuk hewan darat? Ayam, bebek, domba, kambing, sapi, kuda, kerbau, kelinci, angsa, anjing, babi, kalkun, badak, gajah, harimau, singa, jerapah, unta, zebra, kanguru, komodo, ular, cheetah, koala,
kandang. Monyet, tikus, tupai, rakun, rubah, beruang madu. Pilih salah satu menu untuk belajar. Hewan laut. Apa sajakah yang termasuk hewan laut? Udang, hiu, lumba-lumba, kuda laut, ubur-ubur. Pilih salah satu menu untuk belajar. Hewan udara. Apa sajakah yang termasuk hewan udara? Elang, kelelawar, merpati, kupu-kupu, capung, bangau, burung hantu, burung onta, gagak, kakatua, flamingo, pelatung, swallow, pelikan. Pilih salah satu menu untuk belajar. Hewan amfibi. Apa sajakah yang termasuk hewan amfibi? Katak, buaya, biawak, kepiting, anjing laut, singa laut, penyu, berang-berang, kuda nil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Soleh-soleha, itulah video mengenai nama-nama hewan beserta habitatnya. Nah, sekarang kita akan lanjut pada pembelajaran 2 pada halaman 54. Dan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 2 adalah mengenal tempat tinggal hewan, membuat pemberitahuan tertulis, mengenal gerakan hewan, dan yang terakhir adalah berlatih gerakan melompat dan juga berputar. Sekarang kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu mengamati tempat tinggal hewan. Soleh-soleha, perhatikan di sini ada berbagai macam hewan. Ada hewan yang tinggal di darat, ada hewan yang tinggal di air dan juga di udara. Tempat tinggal hewan itu berbeda-beda. Nah, seperti tadi pada video kita sudah melihat hewan-hewan beserta habitatnya. Contoh hewan yang tinggal di darat itu ada ayam, gajah, kucing, kelinci, dan masih banyak lainnya. Kemudian contoh hewan yang tinggal di air itu ada ikan, ada lumba-lumba, ada cumi-cumi, ada ubur-ubur, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang tinggal di air. Dan yang terakhir hewan yang tinggal di udara, itu ada burung, capap, kupu-kupu, dan hewan-hewan lainnya yang tinggal di udara. Itulah contoh-contoh nama hewan beserta habitatnya. Sekarang kita akan menulis mengelompokkan nama hewan yang tinggal di darat dan juga hewan yang tinggal di air. Siapkan pensil dan buka halaman 55. Nah, soleh-soleha, di sini Miss sudah mengelompokkan hewan darat dan juga hewan air. Hewan yang hidup di darat itu ada ayam, gajah, kucing, kelinci, jerapah, singa, bebek, harimau, unta, anjing, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang hidup di darat. Kemudian hewan yang hidup di air itu ada ikan, lumba-lumba, kepiting, ubur-ubur, cumi-cumi, kura-kura, udang, hiu, paus, penyu, dan juga masih banyak lagi hewan-hewan yang hidup di air. Soleh-soleha sudah mengenal tempat tinggal hewan baik yang hidup di darat
hidup di air, dan juga hewan yang terbang di udara. Dan Miss Wilda ingin bertanya kepada Soleh Soleha, apakah Soleh Soleha pernah berkunjung ke kebun binatang? Iya, di kebun binatang dipelihara berbagai macam hewan. Ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di air, dan juga hewan yang terbang di udara. Nah, Soleh Soleha, di kebun binatang itu banyak terdapat pemberitahuan yang ditujukan kepada pengunjung. Coba perhatikan pada halaman 56, di sini ada gambar dan juga terdapat kalimat pemberitahuan. Selanjutnya, Soleh Soleha silahkan kerjakan pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar pada halaman 56, gambar 2.4 suasana kebun binatang. Untuk soal yang pertama, adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar di atas? Soal yang kedua, jika ada, berapakah jumlah pemberitahuan pada gambar di atas? Dan yang terakhir, sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar di atas. Tetap semangat! Soleh Soleha, pada subtema 1 kita sudah belajar mengenal gerakan hewan. Hewan bergerak untuk berpindah tempat dan mencari makan. Nah, gerakan hewan itu berbeda-beda. Ada yang dengan cara melompat, dengan cara terbang, ataupun berjalan. Kelinci, katak bergerak dengan cara melompat. Burung, kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Ayam, bebek, dan lainnya bergerak dengan cara berjalan. Dan ikan bergerak dengan cara berenang. Sekarang kita akan menirukan gerakan katak melompat. Perhatikan contoh dari Miss Wilda berikut ini. Oke, Soleh Soleha, gerakan yang pertama kita posisi badan jongkok. Bisa seperti ini. Kemudian kedua tangan dan ujung kaki menapak ke tanah. Nah, setelah ada aba-aba, dalam hitungan 1, 2, 3 kita melompat dan juga berputar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itulah gerakan menirukan melompat dan berputar seperti katak. Dan Soleh Soleha bisa mencobanya di rumah bersama ayah bunda atau anggota keluarga lainnya. Selamat mencoba. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini mengenai hewan di sekitarku, dan kita sudah belajar pada pembelajaran 1 dan juga pembelajaran 2 sudah selesai Miss Wilda jelaskan. Semoga materi yang sudah Miss Wilda infokan kepada Soleh Soleha dapat difahami dengan mudah, dan semoga ilmu yang sudah Soleh Soleha dapatkan hari ini tidak cepat terlupakan. Untuk tugas hari ini Miss Wilda tugaskan kepada Soleh Soleha, yaitu tugas hari ini Soleh Soleha mengerjakan soal pada Ayo Mengamati halaman 56 dan juga membuat video menirukan gerakan melompat dan berputar katak pada halaman 58. Oke, Soleh Soleha, terima kasih kepada Soleh Soleha yang masih tetap semangat belajar hari ini, dan terima kasih kepada Soleh Soleha yang sudah duduk rapi, duduk tertib untuk mendengarkan penjelasan materi dari Miss Wilda. Miss Wilda hanya titip pesan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan ingat 3M. Sering menggunakan masker, sering mencuci tangan di air yang mengalir, dan juga menjaga jarak. Kurang lebihnya Miss Wilda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.